Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini kami membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen strategi. Nah, sebelum masuk ke materi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kalian tonton aja videonya. Ya. Nah, sekarang kalian sudah kenal dengan kami. Jadi langsung saja kita masuk kepada materinya. Disimak betul-betul ya guys. Implementasi manajemen strategi. Kalian tahu gak siapa saja pihak yang mengimplementasikan strategi dan cara mengimplementasikannya? Baik, jadi siapa saja pihak yang terlibat dalam proses implementasi strategi? Yang pertama adalah manajemen puncak, yaitu top manajemen. Nah, jadi manajemen puncak ini memegang peranan yang sangat vital dalam proses implementasi strategi, karena mereka adalah pihak yang menentukan arah dan masa depan organisasi secara keseluruhan. Nah, pada tahap awal, manajemen puncak bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan misi organisasi yang akan menjadi dasar bagi perencanaan strategis. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi, sedangkan misi menjelaskan nilai-nilai inti dan pendekatan yang akan digunakan dalam mencapai visi tersebut. Selain itu, manajemen puncak juga menetapkan tujuan strategis yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu atau SMART. Nah, tujuan-tujuan ini akan menjadi tolak ukur dalam proses implementasi dan evaluasi strategi. Setelah strategi ditetapkan, peran manajemen puncak tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga harus memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan benar-benar dipahami dan diterima oleh seluruh bagian organisasi. Nah, pihak yang kedua yang terlibat dalam proses implementasi strategi adalah yaitu manajer divisi atau division managers. Jadi manajer divisi ini memainkan peran yang sangat penting sebagai jembatan antara manajemen puncak dengan unit-unit pelaksana di tingkat operasional. Jika manajemen puncak berperan dalam merumuskan strategi dan mengarahkan visi besar organisasi, maka manajer divisi ini bertugas menerjemahkan strategi tersebut ke dalam bentuk rencana taktis yang lebih operasional dan aplikatif. Mereka harus mampu memahami strategi yang telah ditetapkan dan mengonversinya menjadi target-target kerja, kebijakan, serta aktivitas yang sesuai dengan konteks divisinya masing-masing. Dalam hal ini, kemampuan analitis dan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis yang dijalankan oleh divisi menjadi modal utama seorang manajer divisi. Nah, mereka juga harus memahami bagaimana strategi organisasi berdampak pada fungsi spesifik divisi mereka, serta bagaimana kontribusi divisi tersebut mendukung pencapaian tujuan strategi secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, manajer divisi bertanggung jawab untuk menyusun indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators atau KPIs yang sejalan dengan strategi. Nah, indikator ini harus mampu mengukur secara objektif sejauh mana divisi berkontribusi terhadap hasil yang diharapkan. Misalnya, dalam divisi pemasaran, KPIs dapat berupa pertumbuhan pelanggan baru, peningkatan brand awareness, atau efektivitas kampanye digital. Di sisi lain, pada divisi produksi, indikatornya bisa mencakup efisiensi waktu, penurunan cacat produk, dan peningkatan kapasitas output. Selain penyusun KPI, manajer divisi juga wajib memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami peran mereka masing-masing dalam pencapaian target tersebut. Hal ini menuntut adanya komunikasi internal yang baik, pelatihan yang relevan, serta pengarahan yang terus-menerus agar setiap individu dalam divisi dapat bekerja secara sinkron dan efisien. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, pihak yang terlibat dalam proses implementasi strategi yaitu unit fungsional dan karyawan. Nah, unit fungsional dan para karyawan di dalamnya merupakan ujung tombak dalam proses implementasi strategi. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan kerja nyata di lapangan dan secara langsung terlibat dalam aktivitas operasional sehari-hari yang menjadi bagian dari strategi besar organisasi. Meskipun strategi dirancang oleh manajemen puncak dan diturunkan melalui manajer divisi, tetapi keberhasilan sesungguhnya dari strategi tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana karyawan melaksanakan peran mereka secara disiplin, efektif, dan sesuai dengan arahan strategis yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu di level fungsional untuk memahami bahwa pekerjaan mereka bukan sekedar rutinitas,
melainkan bagian integral dari upaya organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Peran utama unit fungsional ini adalah mengonversi strategi menjadi tindakan nyata melalui aktivitas teknis, administratif, maupun operasional yang mereka lakukan setiap hari. Misalnya, dalam strategi peningkatan kualitas produk, unit produksi akan menjalankan prosedur pengawasan mutu yang lebih ketat, melakukan pengecekan bahan baku secara teliti, dan mengikuti standar produksi yang telah ditingkatkan. Sementara itu, dalam strategi ekspansi pasar, unit pemasaran akan mengembangkan konten promosi baru, membangun kerjasama dengan mitra distribusi, dan meningkatkan kehadiran merek di media sosial. Setiap aktivitas ini maka meskipun tampak kecil dan spesifik, memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan strategi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi unit fungsional untuk selalu memiliki pemahaman yang kuat terhadap arah strategis perusahaan dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi ke dalamnya. Selanjutnya adalah pengukuran prestasi kerja organisasi, divisi, dan unit fungsional. Jadi apa sih pengukuran prestasi kerja ini? Jadi pengukuran prestasi kerja adalah salah satu aspek fundamental di dalam implementasi strategi organisasi. Dengan adanya pengukuran ini, maka organisasi dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana strategi yang telah dirancang dan dijalankan berdampak nyata terhadap pencapaian atau tujuan organisasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, pengukuran prestasi tidak cukup dilakukan hanya di satu tingkat saja, melainkan harus mencakupi 3 tingkatan utama, yaitu tingkatan organisasi secara keseluruhan, tingkatan divisi atau departemen, dan tingkatan unit fungsional atau operasional. Ketiga tingkatan ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada tingkatan organisasi secara keseluruhan, pengukuran kinerja biasanya berfokus pada pencapaian tujuan strategis yang bersifat makro. Adapun indikator-indikator yang digunakan pada tingkatan ini yaitu mencakup keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya pada tingkatan divisi atau departemen. Pengukuran kinerja menjadi lebih spesifik dan disesuaikan dengan fungsi serta tujuan dari masing-masing divisi. Divisi pemasaran misalnya akan diukur berdasarkan pencapaian target penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, efektivitas kampanye promosi, dan tingkat retensi pelanggan. Sementara itu, divisi sumber daya manusia dapat dievaluasi melalui indikator seperti tingkat produktivitas karyawan, tingkat absensi dan turnover, kebersihan dalam proses rekrutmen dan pelatihan. Dan di sisi lain, divisi operasional dapat diukur dari efisiensi proses, jumlah produk, catat, waktu siklus produksi, dan pemanfaatan kapasitas. Dan yang terakhir adalah pada tingkatan unit fungsional atau unit kerja operasional. Pada tingkatan ini, pengukuran kinerja bersifat lebih rinci dan teknis. Unit fungsional merupakan bagian terkecil dari organisasi yang menjalankan tugas-tugas spesifik sehari-hari dan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas proses bisnis. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis memegang peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi strategis. Sistem ini tidak hanya membantu organisasi dalam pengumpulan dan analisis data, tetapi juga memfasilitasi pemantauan kinerja secara real time dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dengan pemanfaatan sistem informasi yang efektif, organisasi meningkatkan efisiensi operasional,
mengurangi resiko, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Namun, tantangan dalam pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi yang kompleks harus dihadapi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik agar sistem ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mendukung implementasi strategi. Pengukuran prestasi kerja merupakan elemen penting dalam manajemen strategi karena memungkinkan organisasi menilai efektivitas implementasi strateginya. Namun, dalam praktiknya banyak tantangan yang muncul, baik secara teknis, sistemik, maupun kultural. Yang menjadi contohnya adalah penentuan indikator yang tidak relevan dengan tujuan strategis. Yang kedua, penggunaan data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Nah, yang ketiga, adanya penilaian yang subjektif akibat standar evaluasi yang tidak seragam di seluruh unit organisasi. Ada juga masalah-masalah lain yang umum terjadi, yaitu resistensi internal dari karyawan terhadap proses evaluasi. Ketidaknyamanan muncul karena sistem pengukuran seringkali dianggap sebagai alat untuk menghukum, bukan sebagai sarana pengembangan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya pengukuran kinerja. Banyak pula organisasi yang tidak memanfaatkan hasil evaluasi secara maksimal, sehingga tidak terjadi tindak lanjut yang berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, organisasi perlu membangun sistem pengukuran yang terstruktur, terintegrasi, dan relevan dengan arah strateginya. Indikator kinerja yang digunakan harus bersifat SMART. SMART dalam hal ini yaitu specific, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Dan mencakup seluruh level organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti dashboard digital dan sistem Brainseed scorecard sangat membantu dalam memantau dan menganalisis kinerja secara real time dan akurat. Nah, selain solusi teknis, pendekatan kultural juga penting. Organisasi perlu membangun budaya evaluasi yang sehat, transparan, dan mendorong perbaikan keberlanjutan. Pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan agar karyawan memahami bahwa evaluasi adalah bentuk dukungan, bukan ancaman. Penggunaan metode penilaian seperti feedback 360 derajat dapat mengurangi bias. Sistem pengukuran juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sehingga selalu relevan dan mampu mendukung daya saing organisasi dalam jangka panjang. Baiklah, sekian dari hasil video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.